Pemirsa, menyentil aspek kesucian, pakar lingkungan dan Ketua Forum Danau Nusantara, Profesor Nilo Kartini meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengoperasian kapal pesiar di Danau Batur, Kintamani, Bangli. Peninjauan ulang ini dinilai krusial meski kapal tersebut ramah lingkungan, mengingat Danau Batur merupakan salah satu danau yang disucikan di Bali. Memanusiakan alam. Jadi alam juga akan marah ya. Jadi kita belajar. Ditemui di lobi gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Profesor Kartini menjelaskan bahwa Bali sangat menjunjung tinggi konsep skala dan niskala, di mana secara niskala tidak kasat mata danau memiliki kesucian tinggi. Secara niskala Bali sangat menjunjung tinggi kesucian danau karena danau sebagai pengejawantahan linggayoni yang berarti kesuburan. Yang menambahkan Danau Batur adalah danau cekungan terkungkung yang membuatnya sangat rentan. Oleh karena itu, aktivitas apapun tidak boleh dilakukan di atas danau. Ketika danau diobrak-abrik, ini akan merusak kesuciannya. Ketua Forum Danau Nusantara ini mengaku sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah Kabupaten Bangli menggandeng investor asing asal Korea Selatan, PT GMS Invest International, untuk mewujudkan kapal pesiar tersebut. Menurutnya, rencana ini seharusnya dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi Bali karena Danau Batur terikat dengan program Danu Kerti yang menyucikan danau. Kalau dia ya sebagai pengamat danau dan sebagai Ketua Forum Nusantara sebenarnya sangat tidak setuju. Jadi dan itu harus dibahas apa dasarnya gitu ya. Jadi ini kan MOU sudah terjadi, apakah ada kajiannya, sudah itu seperti apa kajiannya, karena kita juga tidak pernah mendengar. Nah, ini sebenarnya hal yang besar begini ini walaupun itu berada di Kabupaten Bangli, tapi harus diputuskan sebenarnya melalui juga ada DPR provinsi, ada Pak Gubernur, ini apakah layak apa tidak gitu loh dari sisi fungsi daripada danau itu. Jadi karena fungsi danau itu adalah sumber air minum yang harus kelas 1. Itu yang pertama. Yang pertama sebenarnya Bali menyucikan danau. Danau itu adalah pengejawantahan dari linggayoni yang dahat suci. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, danau itu adalah sumber air minum yang harusnya kelas 1. Sekarang sudah mau ke kelas 4. Nah, ini kan harus kita berkewajiban untuk mengembalikan ke kelas 1 sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau sempadan danaunya sudah diputuskan sebenarnya dari keputusan menteri, sudah ada SK-nya, cuman belum dilakukan. Jadi ini harus dijaga dengan sempadannya, karena sebenarnya dalam pengelolaan danau ini kalau belum ada zonasinya gitu, sebenarnya nggak bisa melakukan apa-apa. Apakah Danau Batur setahu yang belum ada, memang ada tata ruangnya, zonasinya belum kelihatan. Meskipun proyek ini berkedok pengembangan pariwisata, Prof. Kartini menekankan prinsip pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata. Pariwisata harus disesuaikan agar kesucian Bali tetap terjaga. Apalagi Bali baru saja menjadi tuan rumah konferensi air sedunia. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Bangli melalui badan usaha milik daerah BUMD PT Bukti Mukti Bakti telah melakukan nota kesepahaman MOU dengan investor Korea Selatan tersebut. Rencananya kapal pesiar ini akan memanfaatkan energi terbarukan seperti hidrogen, gas alam cair LNG, dan energi surya. Indrawan, Bali TV.